Halo semuanya, selamat pagi. Kembali lagi di kelas Laravel Dasar untuk Pemula bersama saya Muhammad Putragi. Pada video kali ini kita akan membuat halaman data produk ya untuk halaman utamanya. Di video sebelumnya kita sudah membuat layoutnya ya. Dan ini di halaman data produknya belum kita buat. Nah, untuk video ini kita akan membuat halaman data produk ini. Jadi teman-teman ikutin saja HTML-nya. Yang pertama itu adalah kita buat title-nya, kemudian kita kasih kelas, heading, title. Kemudian isinya adalah semua produk. Kemudian setelah itu kita membuat div yang mempunyai kelas cart container. Kemudian di dalamnya kita buat anchor tag. Ini kita kosongin dulu. Kemudian kelasnya adalah cart. Nah, ini yang untuk cart-nya ya, untuk masing-masing produknya. Kemudian di dalam tag E ini ada div. Ini untuk gambarnya. Kita kasih kelas cart image container. Di dalam sini ada image. src-nya kita kosongin dulu. Alt-nya kita kosongin dulu. Terus kita kasih kelas cart image. Setelah ini di bawah dari gambarnya itu ada cart details ya. Div dengan dengan kelas yaitu cart details. Kemudian yang pertama adalah product name-nya. Product name-nya misalkan apa ya? Legacy headphone Pro misalkan gitu. Kita kasih kelas ini cart title. Kemudian setelah itu ada div lagi yang isinya adalah yang pertama itu untuk price-nya atau harganya. Tag P, kemudian kita kasih kelas cart price. Kita kasih misalkan 150.000. Kemudian di bawahnya ada stoknya. Stoknya ada berapa gitu ya, kita kasih kelas cart stock. Kemudian di sini bisa kita tuliskan 15 misalkan. Nah, kemudian di bawah div-nya kita tambahin lagi untuk description. Kita pakai P, kemudian kelasnya adalah cart description. Kemudian isinya kita kasih lorem saja 20. Ini kita enter supaya lebih rapi. Nah, setelah ini kita save dulu. Nah, untuk gambarnya, teman-teman bisa mengambil gambarnya dari aset ya, yang sudah saya share. Nah, bisa juga teman-teman download di description. Nanti teman-teman akan mempunyai ini ya, ada app.css yang kemarin kita gunakan, kemudian ada gambar produknya. Nah, kita menggunakan produk 1. Kemudian ini kita copy, kemudian kita masukkan ke folder public images. Nanti kita buat folder baru dulu, images. Nanti kita masukkan ke sini. Untuk di Visual Studio Code kita bisa drag and drop aja. Dan kita masukkan ke images. Nah, ini sudah ada ya, product1.jpg. Di index.blade.php-nya ini bisa kita masukkan karena kita mengambil dari aset. Nah, kita menggunakan aset, kemudian kita masuk ke folder images /product1.jpg. Kemudian alt text-nya ini kita ganti jadi product1 gitu. Ini kita save, kemudian kita jalankan php artisan serve, dan jangan lupa juga XMPP-nya dinyalakan ya.
serve, kemudian enter. Nah, ini sudah jalan, kemudian kita ke browser. Di sini ya, kita masuk ke localhost port 8000. Nah, ini maka akan tampil seperti ini. Ini ada typo ya. Ya, supaya nggak typo, kita save. Kita kembali lagi, kita reload. Nah, udah ya, seperti ini. Nanti tampilannya seperti ini. Tapi data yang kita taruh di sini kan ini masih ini ya, statik gitu. Nah, tidak berdasarkan dari database. Caranya mengambil data dari database seperti apa? Kita buka dulu controllernya dia. Nah, controllernya untuk menampilkan halaman tadi kan yang ini ya, public function index. Nah, kita bisa mengirimkan data produk ke dalam view ini. Caranya, yang pertama adalah kita mengambil dulu datanya, seluruh data products. Di sini saya buat variabel namanya products. Kemudian bisa kita panggil dari model produk ya. Nah, jangan lupa di import juga di atas ini app models product. Kemudian untuk mengambil semua produk itu bisa dengan ;2 all. Nah, inilah kelebihan dari Laravel. Jadi ada ORM-nya yang bernama Eloquent. Jadi kita nggak perlu lagi menuliskan SQL gitu ya, kayak select all from product gitu, nggak perlu. Jadi udah pakai sintaks seperti ini aja, kita sudah bisa mengambil seluruh data products-nya. Nah, kemudian gimana cara mengirimkan data ini ke view-nya? Ini setelah index, itu kita bisa kasih koma, kemudian kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Kita buat variabel untuk di file blade-nya. Kita ingin memanggilnya dengan nama products. Sama ya. Kemudian isi dari variabel products ini adalah apa? Nah, kita pengen mengisinya dengan $products ini. $products. Kemudian kita save. Nah, ini ada error ya. Oh, sorry. Ini bukan kurung kurawal ya, tapi kurung siku. Kemudian save. Nah, seperti ini. Nah, variabel products ini sudah bisa kita gunakan di dalam file index.blade.php ini. Nah, caranya untuk memanggil masing-masingnya, untuk melooping setiap products yang ada di database. Nah, untuk masing-masing card itu kan yang A ini ya, yang dari sini anchor tag sampai penutupnya. Berarti yang kita looping itu adalah yang card-nya. Nah, di Laravel untuk melooping itu bisa dengan menggunakan for each, pakai add for each. Kemudian untuk setiap apa? Nah, kita mengirimkan kan tadi $products. Untuk setiap products akan kita panggil dengan nama produk. Jadi untuk satu produknya itu kita sebut dengan apa? Nah, ini for each-nya di sini, kemudian kita kasih n for each-nya setelah A ini. N for each. Seperti itu. Yang ini kita kasih tab dulu biar lebih rapi. Nah, kita bisa menggunakan $product ini di dalam sini. Nah, untuk image-nya itu bisa kita ganti. Ini asetnya bisa kita ganti dengan $product slash, bukan slash tapi panah. Itu apa? Kalau kita lihat di phpMyAdmin, kemudian di Gshop, kemudian kita buka table products. Nah, ini ada name, image, stock gitu ya. Nah, di sini berarti product image, karena di sini itu isinya nanti adalah images slash apa gitu. Nanti kita tambahkan, bukan ditambahkan, tapi di depannya kita tambahkan storage, kemudian kita tambahkan ini. Nah, ini kita masukkan ke dalam aset. Nanti seperti ini. Yang storage-nya ini kita masukkan ke dalam string dulu. Ya.
Nah, seperti ini. Jadi nanti, si image-nya ini bakalan manggil localhost port 8000/storage/images/ apa gitu nama nama image-nya. Untuk alt-nya bisa kita ganti dengan, $product name. Nah, nanti. Kemudian di sini bisa kita ganti lagi dengan ini samain aja, karena $product name juga. Kemudian untuk cart price-nya itu bisa kita gunakan $product price. Kemudian untuk quantity atau stoknya bisa kita gunakan product QTY. Dan yang terakhir untuk description, ini bisa kita gunakan $product description. Ini kita save. Kemudian kalau kita kembali ke DigiShop-nya, kemudian kita reload. Nah, di sini akan tidak ada tampil apa-apa. Kenapa? Karena kalau kita lihat di table products-nya belum ada data produk sama sekali. Nanti kalau misalkan sudah kita tambahkan, dia akan otomatis tampil di sini. Mungkin untuk video kali ini saya cukupkan dulu. Semoga bermanfaat dan selamat pagi semuanya.